Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi pada malam hari ini dalam podcast Tunas Pengayoman peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diadakan oleh Badiklat Kemenkumham Jawa Tengah. Topik pembicaraan kita pada malam hari ini berkaitan dengan Smart ASN. Dan bersama saya sudah ada 4 rekan saya. Yang pertama ada Mas Muhammad Fatur Rahman, ada Mas Bayu Aji, Mas Nurwahid Alfani, dan Mas Muhammad Taufik. Pada malam hari ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita ulas pada podcast Tunas Pengayoman. Mungkin langsung saja kita langsung pertanyaan pertama yang mungkin akan saya tanyakan adalah, apa sih Smart ASN itu? Mungkin Mas Nurwahid bisa menjawab. Silakan. Siap, terima kasih waktunya Pak Pamungkas. Mohon izin sebelumnya ini saya lagi jaga malam ya. Ya langsung saja, Smart ASN itu menurut saya bisa dikatakan pegawai dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Mungkin itu menurut saya, Pak. Oke, jawaban yang bagus sekali dari Mas Nurwahid. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua nih, yang mungkin menjadi tanda tanya besar dan mungkin juga kita bertanya-tanya. Apa saja yang harus dimiliki kita sebagai calon aparatur sipil negara agar dapat menyandang gelar Smart ASN? Mungkin Mas Fatur, silakan jawabannya. Izin menjawab ya, Mas. Yang harus dimiliki sebagai Smart ASN, yang pertama, ASN menguasai IT, Mas, informasi teknologi, di mana ASN dituntut untuk tidak gaptek dan informasi, yakni dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi produk IT. Yang kedua, ASN menguasai bahasa asing, di mana seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga harus memiliki kemampuan menguasai bahasa asing. Yang ketiga, ASN harus memiliki sifat dan sikap hospitality atau keramahan, Mas, di mana sifat keramahan ini memiliki sifat yang baik hati dan menarik budi bahasanya. Yang keempat, Smart ASN harus memiliki kemampuan networking, yaitu kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif. Yang terakhir, ASN memiliki jiwa entrepreneurship, Mas, di mana ASN dituntut memiliki kemampuan, yakni berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan yang dimiliki keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas. Ya, sudah. Oke, wah kompleks sekali nih yang harus kita miliki. Kita harus punya jiwa entrepreneurship, kita harus juga punya networking, kita juga harus mampu untuk menggunakan teknologi-teknologi saat ini, teknologi apalagi perangkat-perangkat saat ini sudah mulai canggih-canggih. Oke, yang berikutnya berkaitan dengan bagaimana sih perkembangan penerapan Smart ASN saat ini, terutama di instansi kita di Kementerian Hukum dan HAM. Apakah sudah berjalan dengan baik atau sudah sangat baik sekali? Mungkin Mas Bayu Aji bisa menyampaikan pendapatnya. Oke, menurut saya untuk penerapannya keseluruhan sudah oke. Namun dari sisi saya, menurut saya mungkin di digital security-nya yang belum. Karena di mana kita kemarin-kemarin ini masih ada gosip-gosip, terdengar gosip
Kemenkumham itu bahwa ada hacking, data-datanya bocor, jadi dari kita SDM berusaha keras, dan itu juga merupakan sebuah tantangan bagi Kemenkumham untuk meningkatkan keamanan data-data pegawai kita. Sekian. Oke, berarti untuk saat ini untuk Smart ASN sudah sangat baik sekali ya di Kemenkumham. Hanya saja kita perlu lebih waspada dan lebih meningkatkan dalam hal pengamanan data daripada pegawai-pegawai yang ada di Kemenkumham. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih kepada Mas Taufik. Adakah usul atau saran kepada Kementerian Hukum dan HAM agar menjadi lebih baik dalam penerapan Smart ASN saat ini? Ya, jadi perkembangan di dunia itu saat ini sangatlah cepat. Segala informasi bisa kita dapatkan secara cepat dan tepat. Kita sebagai ASN yang smart harus memperkaya literasi digital supaya kita menerapkan profil Smart ASN demi tercapainya pembangunan nasional. Ya. Oke, terima kasih Mas Taufik atas pendapatnya pada malam hari ini. Mungkin kita bisa langsung beranjak ke sesi terakhir karena waktu kita tidak banyak ya, karena kita memiliki waktu yang terbatas. Mungkin saya akan langsung menyampaikan untuk kesimpulan pada podcast hari ini. Yang dapat saya simpulkan adalah untuk saat ini Kementerian Hukum dan HAM sudah sangat baik dalam penerapan dan pelaksanaan Smart ASN. Dan juga Kementerian Hukum dan HAM sudah sangat responsif dan juga telah adaptif dalam menghadapi perubahan-perubahan di era digital ini, terutama setelah kita melewati masa-masa pandemi, semua serba digital, semua serba online, namun Kemenkumham mampu untuk menghadapi itu semua dengan terus berinovasi, dan juga dalam mewujudkan Smart ASN. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada podcast pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast Tunas Pengayoman berikutnya. Saya akhiri, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.